Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam Paskah bagi kita semua. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang terus dimungkinkan bagi kita, sehingga sampai detik ini kita tetap dalam keadaan sehat pun selamat, dimungkinkan oleh Tuhan untuk bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Kita akan segera masuk di dalam ibadah. Karena itu untuk sejenak jemaat silakan mengambil saat teduh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan pada Jumat Agung telah berlalu. Akankah salib terpampang terus? Tidak. Pada pagi-pagi benar, orang banyak datang ke kuburnya. Mereka tidak menemukan dia. Kuburannya telah kosong. Maut dikalahkannya. Dia sudah bangkit. Sungguh, dia sudah bangkit. Mari jemaat kita berdiri. Kita sambut hari kemenangan ini dengan memuliakan Tuhan dalam pujian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Kita nyanyikan bait 2. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Jadilah di dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Agung dan Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudara anugerah dan damai sejahtera dari Kristus yang telah bangkit dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pujian berbalasan. Jemaat yang dikasihi Allah, mari bersama-sama kita mengangkat pujian berbalasan kepada Tuhan atas kemenangan yang telah Ia karuniakan bagi kita semua, berdasarkan Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan amanat Yesus Kristus sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari Bapak Ibu, kita sambut amanat hidup baru ini dengan kita bersama-sama menyanyikan pelengkap kidung jemaat 275, perintah baru kuberi padamu. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Bapa Surgawi, kami sungguh menyadari keberdosaan kami. Kami sungguh menyadari bahwa kerap kali kami menyedihkan hati Tuhan, menyedihkan hati sesama kami. Sesungguhnya atas semuanya itu Tuhan, dari ketulusan iman kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami sering berlaku seperti para murid, takut, khawatir, karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui kebangkitan-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Ya Yesus, kami juga sering bersikap seperti Thomas yang meragukan kebangkitan-Mu dan yang menuntut bukti kuasa kebangkitan-Mu dalam menanggapi masalah kehidupan kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudia ampuni kami. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kepada semua orang yang sungguh-sungguh dan tulus di dalam pengakuan dosanya, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita pengampunan atas dosa-dosa kita berdasarkan Mazmur 43 ayat 19 yang berbunyi, janganlah kamu takut, karena Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu percayalah, sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Roma 1 ayat 4. Syukur kepada Allah. Mari kita meresponi pengampunan dari Tuhan melalui pujian sejauh timur dari barat.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, ada kemuliaan bagi namamu saat ini. Dan akan tetap ada kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan selalu patut dan layak untuk kami puji dan kami sembah. Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kami atas dosa-dosa kami melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, di dalam suasana sukacita yang kami alami saat ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Suci kuduskanlah hati kami Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan renungkan bersama kami pahami, kami mengerti, dan hidup di dalamnya. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Dan mari Tuhan bersabda kepada kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan seragam untuk gereja Toraja Mamasa pada saat ini dari Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai 18. Tetapi dalam ibadah pagi ini kita hanya akan membaca dan merenungkan sampai ayatnya yang ke-10. Dan untuk ayat 11 sampai 18 akan menjadi pokok perenungan kita dalam ibadah esok. Jadi yang akan kita baca adalah Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab
Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Paskah sebagai hari kemenangan kita bersama-sama di dalam Kristus. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kita orang percaya. Bahkan perlu diingat Bapak Ibu bahwa inti kekristenan kita adalah Yesus yang mati dan Yesus yang telah bangkit. Setiap kali kita beribadah pada hari Minggu, maka sesungguhnya pada saat itu pun kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa dikatakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah inti kekristenan? Karena tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka seluruh ibadah kita, apapun bentuknya, seluruh bentuk persembahan kita, apapun bentuknya, dan kegiatan-kegiatan rohani kita, tanpa kebangkitan Yesus Kristus sia-sia. Kalau mau diibaratkan Bapak Ibu, jantung pada manusia ibaratnya demikian. Maka demikianlah Paskah dapat dianalogikan bagi kekristenan. Tanpa jantung manusia tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan Yesus Kristus tidak ada kekristenan. Paulus mengatakan tanpa kebangkitan sia-sialah iman kamu. Oleh karena itu wajar bila masalah kebangkitan Yesus Kristus ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi perhatian utama iblis, juga musuh-musuh kekristenan itu sendiri, yang dengan segala cara berusaha membantah bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga. Benar Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa masalah kebangkitan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita mengerti. Masalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah masalah yang mudah dimengerti, namun sangat berharga untuk dimengerti. Bahkan harus dimengerti. Mengapa? Karena masalah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang adalah lambang mengalahkan maut ini menyangkut keselamatan kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Nah saudara-saudara, perikop kita tadi menceritakan bagaimana murid-murid menyikapi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan Injil Yohanes menyebutkan bahwa Maria Magdalena adalah yang pertama menyaksikan kubur Yesus telah kosong. Dalam perikop kita disebutkan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Reaksi Maria Magdalena pastilah sangat terkejut dan berpikir bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Maria Magdalena lari meninggalkan kubur itu dan memberitahukan kepada Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa Petrus dan murid-murid lain itu
segera berlari menuju ke kubur Yesus dan benar bahwa kuburan itu telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di sana. Petrus hanya mendapatkan kain kafan yang terletak, dan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat dengan kain kafan itu, tetapi dikatakan agak ke samping, sudah tidak pada tempatnya dan sudah tergulung. Menyikapi hal ini, kesimpulan Petrus dan murid lain itu sama dengan Maria Magdalena. Mereka percaya bahwa mungkin mayat Yesus telah dengan sengaja diambil atau dicuri orang. Mengapa kesimpulan mereka demikian? Dalam ayat 9 disebutkan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ternyata selama ini mereka belum mengerti tentang kebangkitan di hari ketiga itu, sekalipun Tuhan Yesus sendiri telah berulang-ulang menyampaikan itu kepada mereka. Jadi sejauh itu murid-murid Tuhan Yesus belum memahami perkataan Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga, sehingga mereka berkesimpulan bahwa ada yang mencuri mayat Yesus. Dan ini yang dikembangkan begitu banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan, atau telah dicuri oleh tentara Romawi, dipindahkan secara diam-diam dan sebagainya. Nah, kalau demikian, apa arti perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Sebagian orang mungkin menyangkali fakta tentang kebangkitan Yesus, sebab berpikir bahwa kebangkitan manusia setelah mati itu sama sekali tidak masuk di dalam akal. Namun menyangkut hal ini, mengenai hal ini kita harus tahu bahwa Allah bekerja tidak harus selalu sesuai dengan cara berpikir manusia. Mengapa? Karena Allah melampaui cara berpikir kita yang sangat terbatas. Bagi manusia mungkin sesuatu itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan inilah yang akan menjadi perenungan kita. Kita akan jauh lebih melihat itu esok ketika Tuhan sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, sambungan dari perikop itu tadi. Nah, oleh karena itu ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, ingatlah bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu, sebab Dia adalah Allah yang telah menyatakan kebangkitannya, lambang kemenangan yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, sekarang apa yang ingin disampaikan kepada kita sekarang tentang kebangkitan Yesus ini? Apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama adalah bahwa kuburnya yang kosong itu bukanlah sebuah keraguan, bukan sebuah kepanikan, bukan sebuah kecemasan, tetapi kubur yang kosong adalah sukacita bagi orang yang percaya. Mayat Yesus bukan dicuri orang. Bukan pula ketika dikuburkan Yesus hanya mati suri sehingga ketika diletakkan dalam kubur yang dingin itu dia sadar lalu keluar. Juga bukan karena dia disembunyikan oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi. Bukan juga karena murid-muridnya sangat cinta kepadanya maka mereka berhalusinasi bahwa Yesus telah bangkit. Tidak, tetapi Yesus benar-benar bangkit, menjadi perenungan kita ke depan tentang bagaimana Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati di hari ketiga setelah kematiannya, seperti yang telah Ia sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, mau menyampaikan kepada kita apa arti kebangkitan Yesus bagi kita. Kalau saya bacakan perbandingannya di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah
kehidupan bagi Allah. Saudara-saudara, ini yang kedua, apa yang mau disampaikan kepada kita? Apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Apa artinya? Yang pertama, bahwa tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak akan ada. Bahwa tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak ada. Salib akan kelihatan menyedihkan, salib akan kelihatan memalukan sebagai akhir hidup Yesus tanpa kebangkitan. Oleh karena itu, kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan, kesaksian murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan telah menampakkan diri kepada mereka. Kemudian yang kedua, apa arti kebangkitan Yesus bagi kita? Bahwa kebangkitan Yesus mendatangkan hidup baru. Yang tadinya hidup ini tergadaikan pada dosa, namun karena kematiannya kita beroleh penebusan dan kebangkitannya memberikan kemenangan sehingga kita kembali pada status kita semula, yaitu menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan atas segala pengharapan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berada di dalam berbagai bentuk pergumulan, ingatlah, pandanglah kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan adalah jaminan atas segala pengharapan kita. Sejak itu pengharapan orang percaya tidak akan pernah mengecewakan. Yang selanjutnya, bahwa pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah, yaitu hidup yang telah melewati kematian kekal. Berarti hidup kita adalah hidup yang baru, hidup yang menjalani kehidupannya dalam pertobatan. Inilah makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita semua, supaya semua orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut, dan kebangkitannya menjadi tanda kemenangan bagi mereka yang percaya kepadanya. Sekali lagi, hidup baru, hiduplah dalam pertobatan, maka sungguh kebangkitannya menyempurnakan sukacita kita. Terpuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari sejenak kita masuk di dalam saat teduh, merenungkan secara pribadi firman Tuhan. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah kita berdiri dalam persekutuan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kita nyatakan pengakuan iman kita terhadap Allah Tritunggal di dalam pujian Dia lahir bagi kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Silakan jemaat duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata di dalam Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu, dalam semangat kehidupan baru yang telah kita peroleh melalui kebangkitan Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Kita
Nyanyikan, sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang selalu menyatakan segala kemurahan kasih dengan sempurna bagi kami. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Tuhan jaminkan bagi kami melalui peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah lambang kebangkitan kami. Ya Tuhan, ingatkan kami dan teruslah ajar kami untuk tetap berada di bawah terang kebangkitan Yesus yang mendatangkan kemenangan dalam segala bentuk rantai-rantai yang membelenggu kami di dalam dunia ini. Ya Bapa di surga, berkati kehidupan jemaat-Mu yang saat ini dengan penuh sukacita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, jemaat dimampukan untuk bersukacita di dalam Tuhan, dimampukan untuk memiliki harapan kepada Tuhan, meletakkan segala bentuk pergumulan yang dialami di bawah terang kebangkitan Kristus yang mendatangkan kemenangan. Ya Bapa di surga, di hari kebangkitan ini kami datang memohon kepadamu Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya diberkati oleh Tuhan dalam segala keberadaan hidup mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh umat Tuhan saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bergumul karena terdampak oleh COVID-19. Karena itu kami mohonkan dengan ketulusan iman kepadamu Tuhan, pulihkanlah keadaan ini. Tuhan punya kuasa untuk menghentikan badai COVID-19 di dalam kehidupan kami sekarang ini. Tuhan pulihkan kehidupan bangsa kami. Tuhan berkati pemerintah kami. Tuhan berkati para medis sehingga mereka dengan penuh kesetiaan, kesabaran mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka. Berkati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Beri kerinduan untuk bergandengan tangan menyelesaikan pergumulan ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu secara khusus yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tilik mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan untuk Rai Firanda, untuk Ibu Martina Bura, untuk Mama Eki, untuk Albert Musa, untuk Adrian Petrus Tobing, untuk Bapak Andarias Kombongkila, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan, karena sesungguhnya oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-Mu yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi mereka. Tuhan sanggup memakai setiap kami yang diberkati Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami percaya Tuhan juga berkenan atas persembahan yang telah kami berikan, berkenan untuk terus menjaga dan melindungi setiap detik kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar, mengabulkan, karena kami datang memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, yang mempersatukan kami di dalam doa bersama
demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas kuasa iblis. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan, menumbangkan kuasa kerajaan kegelapan. Pintu sorga kini dibukakan bagi mereka yang menantikannya. Kebangkitan Kristus adalah kenyataan, mengalahkan sengat maut mematikan, menghidupkan semangat pengharapan bagi kita, bagi mereka yang telah mendahului kita. Kebangkitan Kristus adalah kebenaran, penggenapan janji dalam firman Tuhan. Tak akan ada lagi sebuah ketakutan untuk menghadap Yesus Tuhan. Karena itu, dalam damai sejahtera Allah, hadapilah dan jalanilah hidupmu di bawah terang kebangkitan Kristus Yesus yang memberi kemenangan. Tetaplah memuliakan Tuhan dalam setiap detik hidupmu. Tetaplah jadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memperkenankan kita untuk beribadah bersama memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus yang adalah hari kemenangan kita bersama-sama. Selamat Paskah kepada seluruh warga jemaat Jordan. Tuhan Yesus akan terus memberkati kita setiap detik yang kita lalui, setiap langkah yang kita ayunkan. Percayalah, ada di bawah tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, ada di bawah terang kebangkitan Tuhan yang akan memulihkan segala keadaan menjadi lebih baik, karena Tuhan hanya merancangkan yang terbaik bagi seluruh jemaat. Selamat Paskah, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah esok hari. Terpuji Yesus selama-lamanya. Selamat pagi.